الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah. Dialah Rabb kita yang telah memberikan rezeki dan mengatur segala urusan kita. Dialah ilah kita yang bersemayam di atas arasy-Nya. Sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, mengijabah doa, mengabulkan permintaan, dan mengampuni hamba-hambanya yang mohon ampun. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengkaji ayat-ayatnya, serta istiqomah untuk mengamalkannya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan bab yang ke-50 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni tentang al-khauf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji satu hadis yang berkaitan dengan masalah penetapan takdir bagi setiap makhluk, bahwa setiap orang sudah ditetapkan saqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia, surga atau neraka sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apa implikasinya dari hadis yang kita sudah ketahui, yaitu timbulnya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, yang nanti dipadu dengan perasaan atau salah satu sifat yang bernama roja, yaitu berharap. Sehingga dua sifat itu nanti harus ada pada diri setiap pribadi muslim. Tidak boleh tidak, bahkan dianjurkan untuk seimbang antara khauf dan roja. Baik, kita akan lanjutkan hadis yang kedua dari pertemuan bab 50 ini, yakni hadis yang ke-397, yakni hadis yang bersumber dari yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin. Didatangkan di neraka jahanam itu pada saat itu atau pada hari itu sebanyak 70.000, yakni alat pengendali, zimam, yakni alat pengendali. Ma'a kulli zimamin, dan pada setiap alat pengendali itu sab'una alfa malakin yajurrunaha, yakni sebanyak 70.000 malaikat yang mengendalikannya, yang menariknya. Jadi ada 70
sistem pengendali. Masing-masing sistem pengendali ini dioperasikan, kalau bahasa kita, dioperasikan oleh 70.000 malaikat. Ya. Jadi ini bukan proyek kecil, ini proyek besar ini. Proyek siksa ya, bukan proyek pembangunan ini. Ini proyek siksa. Artinya siksa massal ya. Di atas mega proyek itu apa? Nggak ada lagi. Di atas mega apa? Hah? Giga. Di atas giga ada tera. Emang komputer ini. Kan nggak umum bahasa ini ya, tera proyeknya ini. Karena ini bukan kelas Guantanamo, bukan kelas Abu Ghraib ya, penjara-penjara tersadis, siksa-siksa terkejam di dunia. Ini proyek Allah ini untuk menyiksa para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, termasuk yakni orang-orang mujrimun, pendosa. Sekalipun mereka mukmin, tapi masih ada kemungkinan untuk apa? Keluar. Dan ini luar biasa. Mestinya jangan yang enak-enak aja gitu, yang diketahui dari nama-nama Allah. Allah itu kan Rahman. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu apa? Ya penyayang, Rahman Rahim. Tapi ingat, Allah memiliki nama, yakni Al-Muntaqim. Apa Al-Muntaqim? Maha membalas, Maha menyiksa. Dan kalau Allah menyiksa itu nggak ada yang bisa menandingi siksa Allah. Luar biasa, nggak bisa dibayangkan siksa Allah itu seperti apa. Baik. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim di nomor 2842. Juga ada terdapat dalam kitab Sunan ya, di antaranya Sunan At-Tirmidzi juga disebutkan. Kalau tidak salah di nomor 2575. Ya sekitar situ, 2575, 76 atau 74. Dari hadis ini Syekh Salim bin Id Al-Hilali memberikan 5 faidah. Yang pertama yakni azmu khalqi jahannam, besarnya atau agungnya atau dahsyatnya penciptaan neraka jahanam. Sebuah siksa yang luar biasa, yang seluruh infrastruktur jahanam itu sudah dipersiapkan, mulai dari luasnya, kemudian dalamnya. Luasnya itu sampai ketika Allah bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kau sudah penuh? Maka neraka jahanam menjawab, hal mim mazid, adakah tambahan wahai Allah? Selalu jahanam itu kalau ditanya, apakah kau sudah penuh? Tapi jawabnya selalu hal mim mazid, apakah ada tambahan? Akhirnya apa yang dilakukan Allah? Allah meletakkan yadau qadamahu, meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka jahanam itu, sehingga neraka jahanam itu tidak kuat, carut marut, semua isinya itu bercampur jadi satu. Dan neraka itu mengatakan, bi'izzatika ya Allah, kak, cukup wahai Allah, demi keperkasaanmu. Ditakoi, kalau wis betah durung ana meneh ta ya Allah. Ketno bisa nyet langsung cukup wahai Allah. Ini menandakan bahwa apa? Jahanam itu tempat yang luas. Itu luasnya. Dalamnya itu ada batu besar dilemparkan dari bibir jahanam
Wa huwa tahwi ila qarariha. Dia masuk ke dalam dasarnya. Dalam hitungan apa? Yakni sab'ina amman. 70 tahun. Belum sampai ke dasarnya. 70 tahun ini ya. Dan batu ini batu besar meluncur ke bawah. Kita nggak tahu kecepatan gravitasinya berapa. Yang jelas meluncur ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi 70 tahun belum sampai ke dasar neraka jahanam. Ini menunjukkan apa? Tentang dalamnya neraka jahanam. Ya, memang ini dipersiapkan ya. Wa annaha muwakkalatun bil kuffari wal musyrikina wal munafiqin. Dan neraka ini dipersiapkan sebagai proyek siksa terhadap 3 orang di sini disebutkan, kafir, musyrik, munafik. Sebetulnya masih kurang, yaitu orang-orang yang berdosa, walaupun mereka orang mukmin. Mungkin dia pembunuh, mungkin dia pezina, mungkin dia orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini juga disiksa dalam neraka jahanam. Tapi mereka memiliki tauhid yang kemungkinan besar dia diampuni oleh Allah kelak. Tapi mbus pirang miliar tahun nanggon. Setiap opo. Kosong sudah. Makanya mereka ketika keluar karena sebab syafaat dikeluarkan dia. Disuruh mandi di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Maka bersih, ganteng lagi. Tapi ada bekasnya gitu. Sehingga ketika mereka masuk surga, itu orang-orang yang sudah lebih dulu masuk surga nanya, kamu kemana aja? Dan mereka dipanggil dengan apa? Sebutan Jahannamiyun. 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 Mantan penghuni Jahannam. Kira-kira antum dijuluki gitu mau nggak ya? Halo? Menengahi, berarti gak gelem. Ya. Tapi lumayan nggak keluar dari Jahannam? Lumayan nggak? Ya pedil lah. Jangan ya, meskipun dapat syafaat ya jangan. Tetap kita berharap untuk apa? Bisa masuk surga tanpa disiksa. Dari doa sederhana yang kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa belakangnya? Wa qina adzabannar. Jadi masuk surga tanpa disiksa gitu. Jangan ujung-ujungnya masuk surga tapi disiksa dulu, jangan. Masih yo icip setino ojo rek. Lah setino di sana, 1000 tahun di mana? Di dunia. 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Itu waktu yang ada di sana. Fihi tafsilun li khalqi jahannam. Di dalamnya terdapat yakni rincian-rincian tentang penciptaan neraka jahanam. Wa anna laha azmatun tuqadu biha. Bahwasannya di dalamnya itu ada yakni pengendali, sistem pengendali yang dijalankan di dalam neraka jahanam. Walaha man yaquduha minal malaika. Dan yang mengendalikan sistem itu adalah malaikat. Jadi jangan digambarkan pengendali itu konvensional ya. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, untuk mengendalikan kuda itu pakai apa? Tali apa? Tali kekang. Itu pengendali konvensional. Ya, kuda, unta, pakai tali kekang. Sekarang pakai tali kekang enggak untuk mengendalikan sesuatu? Enggak pakai. Ya. Kalau antum di sawah supaya burung itu enggak makan apa? Padi atau tanaman kita buat orang-orangan. Dikendalikan dari gubuk. Terus dikasih apa? Tali. Ya kan gitu kan? Pengendalinya pakai tali. Itu konvensional. Kalau sekarang itu talinya tidak tampak.
Antum mengendalikan televisi pakai tali nggak? Halo, pakai tali nggak? Pakai tali, tapi talinya tali modern. Talinya tidak tampak. Apa? Gelombang elektromagnetik yang disebut dengan sinar infrared. Itu tali itu terhubung kan? Sampai materi AC kan baik tali kan? Tapi talinya gak ketok kan? Tik, tik. Tali kan itu kan? Antum mengendalikan dari luar, dari jauh, kendaraan pakai tali. Mobil, bisa nggak dikendalikan dari jauh? Bisa. Auto apa? Auto drive apa? Autopilot itu pesawat. Ya, autopilot juga sih mobil. Auto drive apa? Auto driving, ya kan? Lu bisa juga dikendalikan tanpa ada supir, tapi dari jauh. Bisa kan? Ada mobil-mobil tanpa awak, ada kan? Itu pengendali itu. Dan itu pakai gelombang gitu loh, modern. Jadi jangan digambarkan neraka jahanam itu kuno gitu loh. Allah itu lebih canggih, lebih dahsyat ilmunya. Kalau antum aja bisa berhasil menciptakan tali yang modern, infrared, apalagi Allah. Sementara otak kalian itu siapa yang menciptakan? Allah. Jauh lebih hebat teknologi Allah. Jangan digambarkan jahanam itu konvensional. Di jahanam itu ada apa? Tempat pengintai. Ada. Disebut dengan apa kalau sekarang tempat pengintai? Itu di pojok ada itu. Apa bahasa Arabnya? CCTV. Antum cari bahasa Arabnya CCTV. Mirsad. Iya kan? Mirsad. Persis seperti apa yang ada di dalam apa? Surah An-Naba. Buka surah An-Naba. Surah 78. Ayat berapa itu? Inna jahannama kanat mirsada. Nah, itu dia kan? Mirsad. Persis seperti jenis atau produk itu namanya mirsad. Ayat berapa itu? 20 berapa? 21 atau berapa itu? Coba dicek. Dicek. Berapa? 21. Ayo Pak, dibaca yang keras. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Tempat pengintai. Jadi ada tempat pengintai di neraka jahanam itu. Tempat untuk mengintai orang. Kalau kita ini pengintainya apa? CCTV. Mirsad. Di jahanam ada mirsad, tempat atau sistem pengintai yang meliputi nanti yang mengintai siapa, alat pengintainya apa, tempat pengintainya itu di mana, kita nggak tahu. Dan orang yang di neraka wis gak ngurus iku, rebut, sibuk disik, wis kayu sok delok iku, ono nggak wongi karo, ya sudah sibuk dengan disiksa. Makanya di sini disebutkan bahwasanya proyek siksa luar biasa ini, dahsyat. Makanya supaya apa? Kita ini takut kepada apa? Jahanam. Dan kita diperintah setiap hari untuk berdoa agar dihindarkan dari neraka jahanam. Fihi bayanun li'adadil malaikati alladhi yajurruna jahannam. Di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang betapa banyaknya jumlah malaikat yang mengendalikan neraka jahanam itu. Ini faedah yang ketiga. Dan kita nggak perlu ingin tahu ya totalnya berapa, ya, di mana saja tempatnya. Apa yang Allah informasikan kepada kita, yaitu yang kita imani. Sekalipun di neraka jahanam itu nanti ada 19 malaikat. Itu sebagai sebuah ujian fitnah. Kenapa bilangan 19? Ada 19 malaikat. Dan ada para eksekutor. Eksekutornya siapa? Malaikat Zabaniyah. Dan koordinatornya siapa? Malaikat
Malik. Yang sekarang sudah siap-siap. Nabi ketika bermimpi diajak ke sebuah tempat perjalanan ke negeri Baitul Maqdis, ditunjukkan itu tentang siksa kubur, ada 4 macam. Kemudian ditunjukkan malaikat Malik sedang apa? Sedang memanaskan neraka jahanam. Wis disiapno rek. Wis digodhog itu. Sudah disiapkan. Tinggal nunggu apa? Nunggu para penghuninya. Dan itu tidak lama akan datang. Dan kita semoga dihindarkan dari neraka jahanam. Waliyadzubillah. Fihi wujubul imani bi khabaril wahid al-muta'allaqu bil aqaidi wal ahkam. Dalam hadis ini terdapat kewajiban beriman kepada khobar ahad atau hadis ahad. Ini termasuk hadis ahad ya, yang berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Karena orang-orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah ini bukan tidak ada, masih bergentayangan. Mereka menolak khobar atau hadis ahad dalam urusan akidah. Siapa mereka? Mereka adalah Mu'tazilah. Nggak mau meyakini hadis ahad. Termasuk Mu'tazilah ini tidak percaya kepada siksa kubur. Karena mereka menganggap hadis-hadis yang berkaitan dengan siksa kubur itu hadis ahad. Dan perkara hadis yang berkaitan dengan siksa kubur itu perkara akidah. Mereka nggak mau kalau masalah akidah itu hadisnya tidak mutawatir. Karena lawan dari ahad itu mutawatir. Hadis ahad diriwayatkan dari seorang sahabat dari satu jalur periwayatan. Sementara mutawatir dari banyak sahabat, dari banyak jalur. Mereka bersikuku itu harus mutawatir masalah akidah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menerima hadis bukan dari mutawatir atau ahad. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menerima karena sahih atau tidak. Sahih pakai, hasan boleh dipakai, dhaif jangan dipakai, maudhu campakkan. Jadi jangan melihat apakah ini ahad atau mutawatir. Lihat kalau sekiranya itu hadis yang sahih, maka bisa dipakai sebagai hujjah. Baik. Yang terakhir, yang kelima, takhwifullah ibadahu liyattaquhu wa ya'buduhu. Yakni Allah menakut-nakuti hambanya. Takhwifullah, Allah menakuti hamba-hambanya agar mereka apa? Bertakwa dan mengabdi hanya kepada Allah. Boleh nggak Allah menakut-nakuti hambanya? Halo? Boleh. Suka-suka Allah dong. Allah itu memiliki hak prerogatif dan tidak terbatas. Allah itu sewenang-wenang. Makanya Allah disebut dengan apa? Al-Jabbar. Salah satu namanya Al-Jabbar, memaksakan kehendak. Allah itu sombong enggak? Sombong enggak Allah itu? Sombong. Makanya Allah punya nama apa? Al-Mutakabbir. Suka-suka Allah dong. Ya kita yang harus ngikut Allah. Kalau Allah menakut-nakuti manusia, itu pasti ada kebaikan untuk manusia. Bermanfaat untuk manusia. Diwedeni ae sik blunat ya. Apa mereka diwedeni? Tambah gak karu-karuan. Ditakut-takuti dengan dikasih apa? Siksa, azab, bencana. Walaupun baru berapa skala Richter? Hah? Berapa skala Richter yang terbaru kemarin di Cianjur? Hah? 5, masih 5 itu ya. Coba dikasih 9. Hah? 9 skala Richter. Ya, dan bergetar 2 menit aja. Nang sepanjang. Entek enggak? Entek. Kali kalau kurukan kabeh habis.
Itu baru 9 skala Richter. Bagaimana azab orang-orang dulu. Sampai mereka rata dengan tanah. Tidak bersisa. Itu mungkin sudah di atas 10 skala Richter. Habis semuanya. Kaumnya siapa? Yang kena gempa? Nabiullah Su'aib. Gara-gara apa? Yang kusul mikyala wal mizan. Yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Itu sebab gempa itu karena itu salah satunya. Mengurangi takaran dan timbangan. Zaman sekarang banyak nggak orang mengurangi takaran dan timbangan? Umum. Halo? Umum. Semua lini kehidupan berpeluang untuk melakukan itu. Mulai sing dodol buah nang pinggir dalan gawe pickup, sing nang pasar, sampai sing nang kantor. Mengurangi timbangan itu kan berarti mengambil hak orang lain kan? Artinya apa? Ketidakjujuran yang ada pada seluruh bidang kehidupan. Yang karyawan, yang pejabat, yang penguasa berpeluang untuk melakukan itu semua. Sing nang pasar, sing nang lapak, sing nang pinggir dalan, sing dodol jilbab, KW 16 wara KW 10, ya lumayan munggah 6 ya. Nah, itu kan berarti mencuri kan? Mencuri, mengambil hak orang lain. Makanya dibuat gempa horak. Nah, kalau itu terjadi di masyarakat kita, bersiap-siaplah. Tunggu giliran saja. Cuman apa? Rasulullah itu memang Masya Allah sayang sama umat ini. Kalau seperti nabi-nabi terdahulu udah habis lah. Makanya beliau disebut dengan apa? Nabiur Rahman. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nabiut Taubah, nabi yang masih memberi kesempatan kepada umat ini untuk bertaubat. Makanya ditangguhkan. Padahal seluruh maksiat sudah berkumpul nggak di zaman ini? Iya. Berkumpul. Baik. Sekarang hadis yang ke-398. Wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban, sesungguhnya siksa neraka yang paling ringan yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, yaitu seorang yang di bawah telapak kakinya diletakkan 2 bara api, yaghla minhuma dimaghuh, lantas otaknya menjadi mendidih. Bara api diletakkan di akhmas. Akhmas itu telapak kaki yang tidak menempel ke tanah. Ada nggak? Sing melengkung itu, ya kan? Kan ada apa namanya, tempat udara. Kalau kita berpijak ke tanah, masih ada tempat yang di situ bisa dimasukkan sesuatu, kerikil atau apa. Itu akhmas. Itu diletakkan bara api dari jahanam. 2 kanan kiri, itu utak keomo. Bisa bayangkan nggak? Kok bisa koneknya ke apa namanya? Nyambungnya ke situ ya. Berarti kalau otaknya umum, berarti gimana kira-kira di bawah otaknya itu? Irunge, untune, ya, gimana kira-kira? Ini kalau otaknya mendidih, ini dahsyatnya api neraka. Karena neraka jahanam itu 70 kali lipat api yang ada di dunia. Berarti di dunia ini hanya berapa? 1/70. Itu aja panasnya luar biasa. Sementara panas api yang ada di dunia ini berapa derajat, Pak? Halo? 100 itu air mendidih, Pak. Besi mencair ada nggak? Ada nggak? Berapa besi mencair?
1000. Titik didih besi 1000. Belum logam-logam yang lain, yang titik didihnya bisa lebih dari itu. Api yang paling panas dalam kehidupan dunia ini, ya sumbernya di mana? Asyams. Apa itu? Matahari. Saya tanya, berapa suhu matahari? Halo? Terus tahu ngukur nggak? Gaya apa ngukuri? Termometer ya apa? Melayu rono sampean kurung teko wis hilang ya kan? Udah nggak berbekas sudah. Cuman kan kita pernah mendapatkan pelajaran bahwa suhu matahari itu berapa? 6000 derajat. Panas luar biasa. Nah itu baru 1/70 panasnya Jahannam. Nah sekarang kalau ada misalnya manusia itu mendekat ke matahari, belum nyampe pada titik tertentu sudah hilang. Sama seperti apa? Orang dibakar, dikremasi, itu lama-lama jadi apa? Jadi abu. Itu diterusin, abunya bisa hilang nggak ini? Bisa hilang. Itu di bumi, bagaimana panas matahari. Ini masih dunia, bagaimana Jahannam. Tapi nanti manusia ketika disiksa di Jahannam, mereka ini hancur atau tidak? Jadi debu atau tidak? Padahal bertahun-tahun di dalam neraka Jahannam. Dan dia apa? Dipresto. Jadi Jahannam itu ditutup. Dia diikat di tiang atau di sebuah tonggak. Kemudian Jahannam itu ditutup rapat. Ibarat apa itu? Presto. Gimana kalau bandeng itu? Tulangnya jadi apa? Lunak. Sing biasa sampean mangan itu. Lah menungso ya apa? Tapi nggak ada kematian. Masalahnya apa? Kematian sudah selesai. Karena cuma 2 kali kematian. Dan 2 kali kehidupan. 2 mati, 2 hidup. Urutannya bagaimana? Mati, hidup, mati, hidup. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Apa kata Allah? Kenapa kau ingkar kepada Allah? Padahal dulu kalian mati, kemudian kuhidupkan, kemudian kumatikan, kemudian kuhidupkan kembali, dan kepada kamilah kalian kembali. Terakhir apa tadi? Hidup. Kematian yang kedua itu kematian kapan? Ketika di alam barzakh, ketika dipisah ruh dan jasad. Itu kematian terakhir. Setelah itu tidak ada kematian, kehidupan. Makanya orang disiksa itu di akhirat luar biasa panasnya, tapi nggak mati. Kalau di dunia kena panas 1000 derajat, ya apa kira-kira? Garing, ringking, ya. Mati sudah. Jadi makanya orang itu mending di dunia mati selesai. Di akhirat disiksa, nggak mati-mati. Makanya orang disiksa di akhirat itu pengennya apa? Pengennya mati. Saat Allah membawa al-maut bainal jannah wan nar, di sebuah tempat antara surga dan neraka, dibawa al-maut itu seperti seekor domba. Penduduk surga ditanya, "Hai penduduk surga, apa yang kubawa ini?" "Al-maut wahai Allah." Nangis mereka. Wah, kita bakal mati. Ini Allah membawa kematian. Penduduk neraka ditanya, "Apa yang kubawa ini?" Mereka gembira, "Ore, kita bakal mati." Senang mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah menyembelih kematian itu. Kematian yang diserupakan seperti domba itu disembelih. Sejak saat itulah sudah tidak ada lagi kematian. Wahai yang di surga, kalian kekal selamanya, dan kalian yang di neraka kekal selamanya. Itulah bagaimana Allah yakni mengekalkan makhluknya. Karena kematian sudah apa? Ditiadakan sejak saat itu. Nah itu proses
kejadian setelah apa? Setelah syafaat. Yang masuk surga pada masuk surga, yang sudah ditetapkan sesuai dengan daftar yang masuk surga, sudah tidak ada lagi tambahan lagi. Yang masuk neraka adalah orang-orang yang menghuni kekal, permanen, yaitu orang-orang kafir dan musyrik, dan orang-orang yang tidak memiliki tauhid. Sudah. Setelah itu kemudian apa? Kematian disembelih. Sehingga apa? Kekallah ahli surga, kekallah ahli neraka. Makanya hidup dunia itu sebentar tapi menentukan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kemudian ma yara, saya lanjutkan hadisnya. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adzaban. Tidaklah dia melihat siksa yang lebih dahsyat siksanya kecuali seakan-akan hanya dirinya sendiri. Fa innahu la ahwanuhum adaban, padahal siksa yang dilakukan tersebut atau yang ditimpakan kepadanya itu paling ringan, tapi mereka menganggap bahwa itu siksa yang paling berat, padahal siksa paling ringan. Muttafaqun alaih. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Di Sahih Muslim ada di dua tempat, yaitu 213 dan 364. Di sini dinukil dari Fathul Bari jilid ke-11 halaman 417. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil faidah. Pertama, at-tahdhiru minal wuqu'i fil ma'asi hatta la yakuna min ahlin nar. Peringatan agar jangan sampai terjerumus kepada perbuatan kemaksiatan, perbuatan durhaka atau maksiat, hingga orang itu akhirnya menjadi ahli neraka. Jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, pasti Allah akan menegakkan keadilan. Dan bentuk keadilan Allah itu di akhirat apa? Siksa. Di antara siksanya yaitu neraka. Tapi ada kalanya orang itu sebelum disiksa di neraka, disiksa dulu di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu sudah berlaku siksa. Yang kedua, adabun nari darakat. Siksa neraka itu bertingkat-tingkat. Hadis itu menunjukkan ada level-levelnya. Mau level berapa? Kalau antum di dunia silakan mau pilih level. Mau pedas, agak pedas, ya kan? Apa ibu rek? Nah, ada level-levelnya. Makanan ya tentunya. Tapi kalau siksa ini kita nggak bisa milih levelnya. Sesuai pasti dengan kadar perbuatan dosanya. Bahkan bukan hanya level siksanya, tapi juga ada klasternya. Klaster itu menentukan apa dosa yang dilakukan dan bagaimana siksanya. Sesuai antara apa? Dosa dan siksa. Kalau tidak dosa itu ya siksanya beda gitu. Jadi itu klasternya. Makanya di dalam neraka jahanam itu memiliki berapa? 7 pintu. Masing-masing pintu itu adalah pintu khusus yang tidak dimasuki kecuali dosa-dosa tertentu. Itulah neraka jahanam. Nah, di antara nama-nama pintu itu yakni apa? Jahannam. Karena Allah menyebut neraka itu dengan Jahannam. Salah satu pintunya juga bernama apa? Jahannam. Ada Lawza, ada Sakor, ada Hawiyah, ada Hutoma, ada Sa'ir. Ada satu lagi apa? Jahannam ya. Jahannam belum tadi disebut. Jahannam, Lawza,
Sakor, Awiyah, Utoma, Sa'ir. Satu lagi. Jahim, 7 udah lengkap. Itu klaster-klaster pintu yang dimasuki. Dan tidak ada yang memasuki 7 pintu sebagaimana surga. Ya. Surga itu diperintah, kita dimotivasi untuk memasuki 8 pintu surga. Silakan. Dan nanti ada orang yang masuk 8 pintu surga. Di antaranya didoakan oleh Nabi kita, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan wanita yang bisa mengamalkan 4 perkara, menjaga sholatnya, puasanya, menjaga kehormatan, kemaluannya, dan taat kepada suami. Dia bisa masuk dari 8 pintu. Tapi memasuki 7 pintu neraka, kok Ana belum tahu hadisnya ya. Silakan siapa yang pengen masuk 7 pintu jahanam, nah, nggak ada ya. Atau disebutkan yang akan memasuki neraka jahanam dari semua pintu, saya belum nemu hadis itu. Kenapa? Melbu siji wae wis gak karu-karuan. Lah opo kok kepengin melbu kabeh gitu. Karena 1 pintu itu luar biasa. Siksanya luar biasa. Makanya kita diperingatkan jangan sampai terjatuh kepada siksa itu. Yang ketiga, syiddatu adzabillahi lil kafirin. Kerasnya azab Allah kepada orang-orang kafir. Hatta innal mu'adzab yadhunnu annahu asyaddun nasi adzaban lima huwa fihi min 'azmil adzab. Siksa yang dahsyat itu diperuntukkan kepada orang-orang kafir. Sehingga orang yang disiksa itu merasa dirinya disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Kenapa? Karena mereka merasakan di dalamnya yakni kedahsyatan siksa. Walakinnau, akan tetapi ada orang yang disiksa ahwanu ahlin nari adzaban. Sementara kadang dia disiksa dengan siksa yang ringan, tapi merasa yang paling berat. Samalah di dunia ini, ada orang diuji merasa dirinya, kau norek wong dikai ujian koyo aku. Padahal ada yang lebih berat. Dia merasa dirinya paling berat ujiannya. Padahal bisa jadi itu ujian yang paling ringan. Tidak ada ujian yang berat dalam kehidupan ini kecuali para nabi dan para rasul. Yang keempat, fihi bayanun li alwanil adabi yaumal qiyamah. Dalam hadis itu terdapat penjelasan tentang yakni jenis siksa azab di hari kiamat. Wa min dzalika jamratin tudha'u fi akhmasil qadam. Di antara siksa itu diletakkannya yaitu bara api di kedua telapak kaki manusia. Itu salah satu siksa. Nanti ada siksa itu bermacam-macam tingkatannya. Dari segi apinya aja sudah bertingkat-tingkat. Baik, yang terakhir, man mata 'alal kufri la yanfa'uhu 'amalun. Siapa yang meninggal atau mati dalam kondisi kafir, maka amalnya itu tidak bermanfaat. Lianna hadzal hadis warada fi Abi Thalib, yakni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yar'ahu wa yansuruhu wa yahmiyahu lakinnahu mata ala dini abaih wa ajdadih. Maksud dari hadis yang disebutkan yakni apa? Siksa yang paling ringan, bara api diletakkan di telapak kakinya. Ini berkaitan dengan yakni siksanya Abu Thalib, paman Nabi. Bahwa apa yang dilakukan seumur hidupnya itu tidak bermanfaat sekalipun beliau telah apa?
melindungi Nabi, merawat Nabi, menolong Nabi, tapi gak bermanfaat. Cinta kepada Nabi atau tidak? Cinta. Ini menunjukkan bahwa apa? Ada kalanya orang itu cinta kepada Nabi tapi gak cinta sama Allah. Cinta sama Nabi gak? Abu Thalib cinta. Tapi apakah dia cinta kepada Allah? Gak cinta. Makanya disuruh mengucapkan kalimat La ilaha illallah saja gak mau. Karena syarat dari la ilaha illallah itu ada apa? Hubbun, yaitu cinta. Kenapa? Abu Thalib tahu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu. Berarti dia harus meninggalkan seluruh berhala-berhala. Dan keyakinan bapak moyangnya, yakni Abdul Muthalib dan yang lainnya, itu harus dihilangkan semuanya. Ya ini terlepas dari takdir ya, tapi kesempatan itu ada. Oleh karena itu, hidayah itu hak Allah. Kurang apa? Yang mendakwai Rasulullah langsung. Tapi ternyata tidak bisa. Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Dan beliau, dan dia ya, mati dalam keadaan kafir, lebih cenderung kepada agama bapaknya dan agama nenek moyangnya. Wallahu a'lam. Sudah masuk? Silakan azan dulu.
Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya lanjutkan satu hadis lagi. Hadis yang ke-399. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khuduhun nar ila ka'baihi, di antara orang-orang di neraka ada yang disiksa, yakni dengan api sebatas mata kaki, ya nggak jauh dengan yang bara diletakkan di bawah itu. Ini batas apinya sampai mata kaki. Wa minhum man ta'khuduhu ila rukbatayhi, ada kalanya di antara mereka yang di neraka itu disiksa dengan api sebatas lututnya. Wa minhum man ta'khuduhu ila hujzatihi, yakni ada kalanya dia disiksa di neraka itu dengan api sebatas pusarnya atau pinggangnya. Wa minhum man ta'khuduhu ila tarkutihi, dan ada kalanya dia disiksa di neraka itu dengan api sebatas pundaknya. Ini sesuai dengan kadar kezaliman, kesyirikan, mungkin juga kadar kekufuran. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi tidak disebutkan secara rinci. Oh, kalau mata kaki ini orang yang begini, sampai lutut itu orang yang begini, sampai pinggang itu orang yang begini, tidak. Tapi nggak perlu kita cari tahu. Yang paling ringan aja seperti itu dahsyatnya, apalagi yang jauh lebih di atasnya. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, wajib bagi kita itu takut kepada neraka. Wajib. Sehingga karena rasa takut kita kepada neraka itu, kita akan berhati-hati jangan sampai terjerumus kepada perbuatan maksiat. Neraka itu apa? Api. Kadang orang itu tidak takut karena apa? Tidak konkret gitu. Semua kembali kepada keimanan. Kalau beriman, dia bisa mewujudkan rasa takutnya itu. Kalau pingin misalnya keimanan itu diwujudkan, ya dicoba aja. Ketika kita mau berbuat maksiat, sumeten lilin, mari ngono obongen tanganmu. Supaya bisa merasakan ngene panasnya neraka. Ya apa kira-kira? Jadi enggak? Jadi bermaksiat atau tidak? Kenapa? Saat itu merasakan betapa panasnya. Misalnya begitu. Kadang-kadang orang kalau sudah saat itu dikungkung, diliputi oleh syahwat, keinginan berbuat maksiat, itu lupa dengan siksa, lupa dengan panasnya api, lupa dengan siksa-siksa yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu banyaknya, udah lupa. Nih, kadung moto apa bahasanya? Foto? Ya moto peteng gitu. Dia melakukan perbuatan dosa, mendolimi orang lain, merusak kehormatan orang lain, bahkan mengambil harta orang lain. Kenapa? Karena pada saat itu tidak bisa merasakan dahsyatnya siksa. Jangankan langsung ya merasakan siksa api, seandainya dalam waktu 1 jam aja orang berbuat dosa, setelah itu langsung pencuen, kira-kira dia mikir gak mau berbuat dosa?
Kalau langsung dikasih saat itu, tapi bentuknya bukan dibakar dengan panas api, dikasih salah satu contoh apa? Pencun. Mungkin barangkali nggak sakit, tapi satu dosa, satu pencu. Berarti kalau banyak dosa, awake bekowo, pencu. Wah, itu pencuan gitu aneh. Ahli anu ya kan. Seandainya dikasih pencuan aja orang takut. Oleh karena itu, takut kepada neraka itu yang paling mendominasi adalah faktor iman. Kalau keimanannya kepada Allah kurang, ya berarti termasuk keimanannya kepada neraka juga kurang. Kenapa? Takut kepada neraka itu wujud kita takut kepada Allah. Karena Allah punya siksa. Dan Allah itu maha menyiksa. Dan di antara siksanya ada siksa neraka, ada siksa kubur, ada juga siksa di dunia. Yaitu berupa apa? Berupa bencana, musibah. Walaupun musibah dalam kehidupan dunia ini ada 3 kriteria. Ada kalanya azab, ada kalanya tazkirah, peringatan, bahkan ada kalanya nikmat. Nikmat apa? Ketika orang itu tidak berbuat dosa, tapi dia tetap dikasih musibah, berarti itu nikmat. Karena Allah hendak mengangkat derajatnya lebih tinggi dari manusia yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu saudara sekalian, pembahasan kita pada bab takut. Fa insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan bab yang ke-51, yaitu ar-raja, berharap. Insyaallah, wallahu a'lam. Silakan, mungkin barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup. Saya beri waktu kesempatan untuk bertanya. Silakan. Nggih, monggo silakan. Apakah yang disiksa paling ringan tuh hanya sebatas Abu Thalib saja? Yang disiksa ringan itu apakah hanya Abu Thalib aja? Nabi tidak pernah merinci menyebutkan satu persatu siapa yang disiksa paling ringan. Wallahu a'lam. Selama tidak ada informasi tentang itu, taunya adalah Abu Thalib, ya sudah, kita tidak berandai-andai atau tidak menyebutkan siapa nama-nama orang yang disiksa paling ringan. Cuman kita ini dianjurkan untuk meyakini bahwa siksa itu di neraka bertingkat-tingkat. Dan yang paling ringan yaitu apa? Bara api diletakkan di kaki, otaknya mendidih. Cuman kita yakin gitu loh, bukan hanya Abu Thalib yang dapat siksa seperti itu. Berangkat dari keumuman hadis. Cuman disebutkan salah satunya Abu Thalib. Yang lainnya kemungkinan ada gitu. Nah, kalau pengen tahu caranya bagaimana? Masuk surga dulu. Masuk surga dulu. Kenapa? Nanti ada dialog antara orang surga sama neraka. Ada dialog itu. Mereka minta dikasih air, mereka minta sedikit makanan dari surga. Orang surga nggak mau ngasih, kok nyimut. Men biyen takjak gak gelem. Sekarang minta. Itu nanti akan terjadi dialog. Dan orang surga bisa melihat ahli neraka. Tapi kalau ahli neraka, sebagian diperlihatkan kenikmatan surga. Tapi mayoritasnya mereka sudah nggak kepikiran sudah. Ya, dalam Al-Quran disebutkan ahli neraka minta minum, minta makanan surga, itu berarti kan diperlihatkan kenikmatan surga. Tapi kan tidak mungkin diberi. Tapi yang lainnya, wallahu a'lam. Apakah mereka masing-masing melihat surga dengan kenikmatannya? Wallahu a'lam. Yang jelas jangan bercita-cita berada di tempat itu. Jangan sampai. Kita selalu berdoa setiap saat, sebelum salam pun kita minta Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nomor 1 itu, siksa jahannam.
Baru kemudian siksa apa? Wa min adzabil qabri, siksa kubur. Jangan dianggap enteng itu siksa kubur itu. Dan alam barzakh, alam kubur ini juga menentukan perjalanan berikutnya. Kalau alam barzakh itu ringan, sukses, sesudahnya lebih ringan, lebih mudah gitu. Kalau alam kubur itu nggak sukses, disiksa, sesudahnya bisa lebih dahsyat, nggak karu-karuan. Makanya sampai Utsman bin Affan nangis ketika melihat kuburan itu, nangis. Diingatkan sama mantan budaknya, Hanik namanya. Kenapa kau diingatkan neraka tidak menangis, tapi kau melihat kuburan, jenggotmu sampai basah dengan air mata. Dan dia mengatakan kuburan ini adalah terminal pertama perjalanan akhirat. Siapa yang selamat, sesudahnya gampang. Siapa yang tidak selamat, sesudahnya lebih dahsyat siksanya. Nah, dimulai dari situ. Nah, ada siksa dunia, itulah fitnah. Dan kita berdoa juga. Jangan sampai kita mati karena sebab disiksa. Mati karena disiksa. Siksa dunia berupa bencana. Hanya kita minta kepada Allah Jalla wa'ala, doa kita. Setelah sholat, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya, wa idza aradta fitnatan wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Jika engkau menghendaki azab siksa pada suatu kaum, wahai Allah, wafatkan aku, matikan aku tanpa kena siksa itu. Walaupun di sekitarnya siksa itu seliweran, merajalela. Itu dibaca itu setelah sholat. Nabi dianjurkan membaca kalimat itu. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik, kita silakan. Pakai apa? Pakai apa namanya? Oh, dikeraskan. Salat asar dikeraskan, ya. Ya mungkin karena ilmu ya. Karena dia nggak tahu bahwasanya ada salat yang jahar dan sir. Salat sir itu zuhur, asar, ya. Nggak ada lagi kan, cuma 2 itu kan? Iya. Cuman dia melakukannya dengan jahar. Apakah salatnya sah? Bisa jadi sah salatnya. Mungkin hanya 1 itu aja ilmu yang tidak diketahui. Gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa seluruh kaifiyah salatnya benar, cuman 1 itu aja, dan kita sudah memberi peringatan, ya berarti kita sah bermakmum dengan dia. Selama kaifiyahnya yang lainnya masih benar. Nah, boleh diingatkan pada saat dia sholat. Cak, gak boleh banter-banter, Cak. Tapi waktu itu jangan takbir dulu. Boleh gak ngingatkan kita belum sholat, tapi ingatkan, Cak, gak boleh jahar, Cak. Iki waktunya asar, sir. Langsung meneng. Oh berarti dia lali. Tapi nek kenceng terus sampai entek, berarti bodoh. Maka antum punya pilihan. Apa? Gak melok jadi makmum, ngenteni liyane, atau terpaksa karena waktunya, ya sudah ikut. Terserah. Mungkin hanya itu aja dia nggak tahu. Ya, karena itu tidak termasuk yang membatalkan apa? Sholat. Tapi kualitas dari sholatnya karena tidak mengikuti tuntunan yang benar, nilainya berkurang. Lah antum mengambil fadilah apa? Jamaahnya saja. Tapi kalau antum di tengah perjalanan nggak seret, ya sudah. Mufarraqah. Waduh, gak khusyuk aku. Jangan sampai makmum itu benci kepada imam. Kenapa? Mulek dongane. Nggak akan terangkat ke atas. Hati-hati dengan imam yang dibenci oleh siapa? Makmum. Nah itu ada kemungkinan. Memang layak imamnya dibenci karena mayoritas dari makmumnya nggak suka. Atau imam itu tidak layak dibenci karena yang membenci mek siji loro, punya interest
pribadi, maka itu tidak masuk ke kriteria. Wong mek kontok sing gak seneng. Alasannya apa dawa. Nah, kan gitu kan. Sementara yang lain seneng dawa, dhek tok sing gak seneng. Ya wis kon pindah masjid, ya kan. Ya, bukan salah imamnya kalau itu. Tapi ada juga apa? Mayoritas makmumnya nggak suka dengan imamnya. Termasuk bisa jadi apa? Termasuk bisa jadi imamnya ini bacaannya panjang, sementara makmumnya ini orang-orang awam atau orang-orang yang baru hijrah, baru kenal sunnah, baru kenal Islam, baru rajin datang ke masjid, sholat berjamaah, ya kan? Ayat sing diwaca Al-Baqarah, Ali Imran, ngotek denggule ya kan? Nah ini yang perlu diperbaiki siapa? Imamnya. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ada sahabat yang diperingatkan, jangan kau buat fitnah. Hanya karena apa? Memperlama sholatnya. Kenapa? Bisa jadi ada kebutuhan, ada hajat. Padahal ini zaman sahabat loh ini. Tapi pernah ada Nabi, ada sahabat ditegur oleh Nabi. Ya mungkin karena kriteria panjang surah bacaannya gitu. Itu salah satunya. Lah ada lagi bukan karena panjang, tapi memang layak untuk tidak disukai. Imam itu bacaannya nggak karu-karuan. Ya, sementara makmumnya ini orang ngerti semua. Tapi golek masjid liwat terpaksa ini. Bacaan bacaan Fatihahnya saja sudah nggak karu-karuan. Nah, itu makmum itu kadang-kadang nggak khusyuk. Nah, seperti itu bagaimana solusinya harus dibicarakan dengan yakni orang-orang sekitarnya. Sampaikan nasihat kepada takmir ya, sampaikan kepada pengurus supaya ada perubahan-perubahan. Kalau kita nggak sanggup untuk melakukan itu, ya cari solusi sendiri. Ya. Terserah. Tapi jangan sampai kemudian kita buat onar. Contoh buat onar apa? Mereka melakukan sholat berjamaah, kita bikin di belakang. Aku gak seneng mbek wong iku. Mumpung aku ono boloi. Kono jamaah kene gawe dhewe. Kono negeri kene swasta ya. Wah, ini bahaya ini. Itu namanya buat onar kalau seperti itu. Enggak boleh. Ya. Kalau terpaksa harus membuat jamaah karena apa? Jauh tempat masjid, gak ada tempat lain, cuma ada di situ. Ya ditunggu sampai selesai baru antum silakan. Kenapa? Karena mungkin merasa nggak khusyuk kalau sholat dengan dia. Ya bikin setelah sholat berjamaah selesai. Itu pun sudah termasuk membuat fitnah juga itu bisa jadi. Ibu kok sholat? Mari aku sholat kok sholat dewe. Padahal guru ngadzan wis teko wong-wong. Tapi kok kait sholat mbek wong iku. Itu aja udah jadi tanda tanya. Nah, hal-hal seperti itu harus diselesaikan. Karena itu termasuk dari fitnah yang terjadi di kalangan kita. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.